Selamat pagi. Nah, untuk pembelajaran pertama, ya, kali ini kita akan membahas tentang masalah pembelajaran materi pola digital. Nah, pola digital ini nanti itu hanya pengetahuan dasar ya yang Ibu berikan ke kalian. Tetapi Ibu harapkan kalian nanti dapat mengikuti, menyimak, dan kemudian yang pasti menambah wawasan kalian tentang pembuatan pola secara digital. Nanti ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan, pengenalan software, kemudian pengenalan toolnya, kemudian cara membuat polanya bagaimana, itu nanti kita pelajari di pembuatan pola digital di kelas 12 ini. Di pola digital itu seperti apa sih? Nah, mari kita simak untuk kegiatan selanjutnya. Sebelum kita membuat atau mengaplikasikan RichPage, jadi kita harus melakukan instalasi atau install pada laptop atau komputer kita. Ya, jadi saya sudah punya softwarenya, jadi master ini. Kemudian setup, ini kita klik. Nah, ini tinggal kita yes. Nanti ini kita tinggal lanjut terus, next. Tunggu beberapa saat. Nah, finish. Oke. Nah, tampilan untuk RichPage pada wall atau layar komputer kita itu ada 3. Ini yang terbaru. Nah, yang akan kita gunakan dari 3 ini ya. Yang pertama untuk pembuatan pola, kita biasanya menggunakan yang namanya RPDGS. Kemudian RPPDS ini juga bisa kita gunakan untuk membuat pola, akan tetapi karena mungkin fiturnya masih baru, kita pelajari yang paling gampang dulu, yang ini. Terus kemudian yang RPGMS ini adalah digunakan untuk layout pada saat setelah kita membuat pola. Jadi langsung saja kita buka. Setelah kita ada window seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa menu bar. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang harus kita setting dulu sebenarnya. Ini adalah menu utamanya yang ada di sini. Kemudian yang ini, bagian ini adalah pattern list box. Jadi nanti setelah kita membuat pola, biasanya akan muncul pola yang telah kita buat pada bagian ini. Ini adalah tool atau perangkat yang kita gunakan untuk membuat pola jadi atau pola blok. Nah, sebelum kita menganjak ke pembuatan, yang harus kita lakukan adalah menyeting atau setting dari software ini. Nah, sistem setup, kita klik dulu sistem setupnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu ya, di situ ada banyak menu. Nah, ada banyak menu. Kita klik yang length unit. Nah, di length unit ini nanti ini lihat unitnya. Unit ini kita upayakan cm karena kita terbiasa dengan pengukuran dengan satuan cm. Kemudian precision ini adalah keakuratan. Jadi berapa sentimeter, jadi 0, berapa sentimeter itu akan terdeteksi. Tapi kalau hanya bagian belakang ini hanya 0,1 itu biasanya kalau ukuran kita misalnya 17,25 itu nanti akan secara otomatis dibulatkan, hanya 17 saja mungkin seperti itu. Kalau 17,5 dibulatkan menjadi 18. Nah, kemudian kalau ini sudah, kita pindah ke auto save. Jadi ini setiap 10 menit tersave, tapi lebih aman di save sendiri. Nah,
Kemudian green line, nah ini adalah arah serat, jadi mendatar. Ini boleh dipilih yang seperti ini vertikal ya, atau hanya satu arah, atau satu arah ke bawah, satu arah ke kanan atau ke kiri. Kita tetap pakai yang ini aja. Nah, kemudian di UI setup. Nah, UI setup ini ya, ini nanti itu adalah kita gunakan untuk mengambil atau membuat tool yang akan cepat kita pakai. Nah, kalian klik Dev Toolbar, nah muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sebagian kiri ini adalah tool yang jika saya klik pada mouse saya klik sebelah kanan akan muncul tool ini. Kenapa muncul tool ini? Tool ini itu adalah memudahkan saya untuk mengambil tool secara cepat. Jadi ada hand, ada ruler, ada T, ini adalah tulisan ya. Ini penghapus, Medlin, ini jangka. Nah, kalau saya mau menambahkan ya, misalnya saya nanti mau menambahkan gunting nih ya. Ini tinggal kita klik, kemudian kita add. Nah, akan muncul di sini. Teman-teman teman-teman bisa mengambil lagi di sini. Yang sekiranya benar-benar dibutuhkan yang mana, silahkan diambil, masukkan ke sini. Kemudian kita tinggal oke. Oh iya, ada yang lupa. Ini. Nah, di switch setup di sini biasanya belum terklik. Tandanya seperti ini nih, kita klik. Ini fungsinya untuk apa? Ini adalah pada mouse kita biasanya ada semacam roda. Jadi scroll itu, roda itu kalau kita naikkan, turunkan itu adalah untuk membuat pola yang kita bikin itu bisa mengecil, membesar. Maksudnya mengesim, menggesal itu membuat zoom. Nah, itu yang tadi saya lupa sebutkan. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan pengaturan, itu adalah kita mengenal tool dasar dari pembuatan pola atau RPDGS ini. Tool yang pertama yang sering kita gunakan adalah tool ini. Ini adalah namanya Intelligent Pen. Kalau biasanya kita ketik di keyboard kita F, itu langsung muncul seperti ini. Misalnya gini, saya misalnya klik ini. Nah, kemudian kalau saya F, berubah jadi pena lagi. Nah, Intelligent Pen ini yang sering kita gunakan. Jadi kalau kalian klik Intelligent Pen ini, nah ini ada dua bentuk. Nah, ada huruf seperti S, itu adalah simbol kurva. Simbol kurva ini kalau kita membuat garis, ini kita bisa membuat garis sesuka hati kita. Nah, sudah. Simbol kedua itu adalah bentuk T atau tulisan. Nah, simbol kedua dari Intelligent Pen ini digunakan hanya untuk membuat garis lurus, garis horizontal, vertikal dan diagonal. Dengan kalau diagonal itu dengan sudut-sudut tertentu ya, sudut istimewa 90 derajat, 45 derajat, kemudian 135 derajat dan seterusnya, seperti ini. Biasanya jadi kalau kita membuat garis, dia meminta panjang garis yang kita inginkan berapa sentimeter. Misalnya kita inginkan 25 cm. Nah, setelah 25 kita oke. Panjang garis ini adalah 25 cm. Nah, selain bentuk garis kurva dan garis lurus ini, Intelligent Pen bisa kita gunakan untuk membuat kotak atau rectangle. Nah, seperti ini. Nah, kemudian
tetap meminta ukuran. Jadi kalau kita lihat, perhatikan ada tanda merah, berarti ini adalah mendatar horizontal atau misalnya panjang atau lebarnya. Kemudian ada yang vertikal. Jadi misalnya panjangnya kita menginginkan 20 misalnya. Kemudian panjangnya 30. Oke. Kan membentuk seperti ini. Ini adalah fungsi dari intelligent pen. Nah, fungsi dari intelligent pen. Kemudian jadi setelah kalau kita membuat pakai intelligent pen, ada 3 garis ini yang bisa kita 2 garis, kemudian 1 bentuk yang bisa kita pakai. Untuk yang selanjutnya itu adalah rectangle atau yang bisa membuat kotak. Kalau kita di keyboard kita bisa mengetik atau klik S. Kita bisa langsung mengaplikasikannya. Sama seperti intelligent pen tadi, pasti mereka akan meminta untuk ukuran garisnya, baik horizontal maupun vertikal. Oke ya, misalnya sudah. Langkah selanjutnya itu adalah untuk pointer. Pointer itu adalah untuk memberi tanda. Biasanya kita langsung ketik huruf P. Defender, ada pointer. Point ini digunakan untuk memberi tanda. Jadi misalnya kita mau membuat kerung leher. Jadi kerung leher bagian atas dari bahu misalnya, garis ini. Untuk memberi tanda, kita tinggal poinnya kita arahkan ke garis ini, kemudian kita klik ya. Kita tinggal klik. Setelah tinggal klik kita ukur, kita maunya berapa, 6,5 misalnya. Oke. Nah, akan muncul titik seperti ini. Ke bawah juga seperti itu, misalnya 7 atau 7,5 misalnya. Nah, setelah muncul ini namanya pointer. Nah, untuk menghubungkannya nanti kita modifikasi dengan menggunakan intelligent pen. Tool selanjutnya yang sering kita gunakan itu adalah tool eraser atau iris. Kita tekan iris. Jadi ini untuk menghapus. Kalau nggak dipakai dihapus seperti itu. Sudah. Kemudian ada lagi namanya yang sering kita gunakan parallel line. Ini adalah untuk membuat garis sejajar dengan ukuran yang sama. Misal ini kita tinggal arahkan kemudian klik. Nah, ini biasanya diminta jarak dari garis pertama sama kedua ini berapa senti. Misal dari atas ke bawah ya, itu kita menginginkan panjangnya 17 misalnya, 17 cm. Nah, kemudian ini paralelnya berapa garis yang diinginkan. Kalau hanya 1 nggak masalah, misalnya 2 misalnya. Nah, kemudian jarak garis kedua sama yang terakhir itu berapa? Misalnya 4. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini fungsinya dari parallel line. Tool vortex ini digunakan untuk memotong pola yang sudah jadi. Kalau kita klik vortex, jadi kita mau memotong ini pola yang sudah kita buat, misalnya kita mau memotong pola ini. Ini kita tinggal arahkan pada masing-masing garis yang akan kita potong untuk kita jadikan polanya. Nah, kalau setelah kita potong akan membentuk seperti ini. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita cari fungsi atau tool hand tadi. Karena tool
tool hand tadi sudah kita masukkan ke shortcut kita tinggal klik pada mouse kita, klik kanan. Nah, muncul seperti ini kan. Nah, tadi sudah muncul. Nah, seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, ini kita ambil yang hand kita ambil, kita lepas. Tool lainnya, jadi kalau kita lihat gambar ini, itu untuk arah serat ini masih posisi horizontal atau belum vertikal ya, seperti sebelah sini horizontal. Jadi kita gunakan untuk merubahnya adalah dengan ini, menggunakan green line kita klik, kemudian kita arahkan ke garis yang akan kita rubah, kemudian kita tinggal tekan atau klik. Kemudian ada lagi tool, itu adalah yang sering kita gunakan ini, kompas atau C. Ini kita gunakan itu adalah untuk membuat garis lurus panjang, tetapi ukurannya sudah ditentukan sebelumnya, misalnya panjang bahu. Jadi ini titiknya yang pertama misalnya 4. Nah, oke. Nah, dari sini nanti panjangnya itu kita mau menggunakan berapa, misalnya 15. Garis ini kemudian Comperlite kalau kita bilangnya Matlin. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk mengukur, membandingkan. Caranya bagaimana? Ini bagian yang kita ukur tinggal kita klik. Tuh, akan muncul seperti ini. Ini hanya pada bagian ini. Kemudian ini. 1. Ini misalnya pola bagian belakang. Ukurannya itu adalah ini. Kemudian kita tambahkan bagian depan misalnya. Nah, bagian depan 53,17, berarti ini adalah ukuran untuk kerung lengan. Kemudian yang kita gunakan lagi itu adalah add seam. Ini fungsinya untuk apa? Ini adalah digunakan untuk menambahkan garis jahitan atau kampuh tengah belakang. Nah, tengah belakang itu kita misalnya mau kampuhnya tengah belakang itu 4, kita klik add seam, kemudian kita arahkan garisnya pada titik atau pada garis tengah belakang, kemudian kita klik, akan muncul seperti ini. Kemudian dari sini kita tambahkan add seam point-nya, misalnya 3. Kemudian tinggal kita oke. Nah, akan berubah seperti ini. Tool selanjutnya itu adalah pattern rotate. Pattern rotate berarti ini adalah untuk memutar pola. Kita tinggal klik pattern rotate ini, kemudian arahkan pada sumbu yang mau kita putar pada pola, kemudian tinggal klik kanan. Kemudian selanjutnya adalah yang tak kalah pentingnya adalah pattern flip, digunakan untuk menduplikat pola ini. Kita copy pattern. Nah, kemudian edit lagi, kita paste. Nah, sudah ada 2 pola. Nah, pola yang akan kita rubah, misalnya salah satu kita arahkan jadi bisa jadi kanan kiri, itu kita menggunakan namanya pattern flip. Misal ini yang akan kita rubah ya, kita tinggal klik, akhirnya jadi seperti ini. Kemudian ada juga yang gak kalah pentingnya, itu adalah pattern summary, digunakan untuk mencerminkan dari pola itu. Misalnya bagian muka ya, biasanya kita cerminkan, nah seperti ini. Nah, kalau kita mau mengedit, cukup satu bagian yang utama ini yang kita edit.
Itu untuk tool pembuatan pola. Jadi yang ini nanti untuk lebih jelas bisa kita praktekkan sambil Nah, untuk pertemuan pertama tentang materi pembuatan pola digital sudah selesai. Seperti itu aja. Selamat belajar. Jangan lupa stay healthy. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan hand sanitizer. Oke? Selalu di rumah, belajar dari rumah. Semoga sehat selalu sampai pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Dadah.